Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang kerjasama atau syirkah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu saya sendiri atas nama Harni selaku moderator dan presentator pertama, dan Nazira dan Siti Nazira selaku presentator kedua, Rafika Duri Amalia selaku presentator ketiga, Nabila Salsabila Burhan selaku presentator keempat, dan Fadia Zahira selaku presentator kelima, Dwi Sunarti selaku presentator keenam, dan Winda Alfiana selaku presentator ketujuh. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian syirkah. Syirkah secara bahasa berarti al-iktilat, yang artinya adalah campur atau pencampuran. Nah, menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, adapun menurut beberapa ulama, yaitu yang pertama menurut ulama Syed Syabik, syirkah ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta, modal, dan keuntungan. Yang kedua, menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Dan yang ketiga yaitu menurut Syihab Al-Din Al-Qalyubi wa Umairah, yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu dasar hukum syirkah yang terdapat di Quran surah As-Sad ayat 24 yang mengatakan, memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Yang kedua, menurut Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berfirman, aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang orang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrausahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari presentator sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai materi rukun syirkah. Nah, rukun sendiri adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perusahaan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Nah, secara umum rukun syirkah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sigat atau ijab kabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Rukun yang kedua yaitu orang yang berakad, yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Nah, syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Nah, disyaratkan bahwa keduanya layak untuk melakukan transaksi apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama balik, berakal, pandai, dan tidak cekal untuk membelanjakan hartanya. Nah, syarat yang terakhir yaitu objek akad, yaitu modal dan pekerjaan. Nah, ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah syarat syirkah.
Yang pertama adalah syarat syirka menurut Imam Syafi'i, yang terdiri dari A. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar. B. Modal dari kedua pihak yang terlibat syirka harus sama jenis dan macamnya. C. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. D. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. D. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. Selanjutnya yang kedua syarat syirka menurut ulama Hanafiyah, yaitu A. Dapat dipandang sebagai perwakilan. B. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. C. Laba merupakan bagian umum dari jumlah atau diambil dari hasil laba harta syirka, bukan dari harta lain. Selanjutnya adalah syarat dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang pertama, benda atau harta atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang. B. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya. C. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lain. D. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut. Dan E yang terakhir, keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing menurut kesepakatan antara pemilik modal. Selanjutnya yaitu macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Adapun syirkah amlak ini terbagi lagi atas dua, yaitu syirkah ikhtiari, yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seorang membeli, berwasiat, atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain dan mereka menerimanya. Yang kedua yaitu syirkah ijbari, yaitu syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Misalnya dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu syirkah uqud. Syirkah uqud adalah disebut juga sebagai syirkah berdasarkan akad, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerja sama atau berserikat dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal atau kesepakatan pembagian keuntungannya. Pembagian syirkah uqud terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama syirkah inan, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Yang kedua yaitu syirkah al-muwafadah, yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata. Menurut Sayyid, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam syirkah al-muwafadah ini, yaitu yang pertama, jumlah modal masing-masing akan sama. Jika berbeda, maka tidak sah. Yang kedua, memiliki kewenangan bertindak yang sama, maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang dewasa. Yang ketiga, agama yang sama. Yang keempat, masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual. Syirkah yang ketiga yaitu syirkah al-abdan, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, syirkah al-wujuh, yaitu perserikatan tanpa modal. Artinya, dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal. Yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dan yang kelima, syirkah mudarobah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sekian penjelasan materi yang dapat saya bawakan mengenai syirkah uqud. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun berakhirnya syirkah. Syirkah berakhir apabila pertama, salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak akan
keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak mengingatkan lagi, maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirka oleh salah satu pihak. Kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf atau keahlian dalam mengelola harta, baik karena gila atau sebab yang lainnya. Tiga, salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi jika yang bersyirka lebih dari satu orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirka berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirka tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. 4. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi di atas harta yang menjadi saham syirka. 5. Modal para anggota syirka lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirka. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama, dan apabila masih ada sisa modal, maka syirka masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.